Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiril ayah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, para guru, wabil khusus Dewan Juri Bogasari Ramadan Competition yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Masjid Bogasari yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman Islam yang tak kalah penting kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita, baik syaum di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan tentunya harapan kita semua, ibadah-ibadah yang kita laksanakan maupun insya Allah yang akan kita laksanakan mendatang senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Bogasari Ramadan Competition kali ini, seperti muqaddimah ayat yang kami bacakan, surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, dirimu, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Tentu sebagai seorang muslim, upaya kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita setiap harinya, harapan kita semua yaitu tentunya surganya Allah dan dihindarkan daripada api neraka. Namun sebagai individu juga, tentu sebagai keluarga juga ada kewajiban yang lebih berat, yaitu membawa keluarga kita, memelihara keluarga kita dari api neraka. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan ada beberapa 4 tipe keluarga yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin itu adalah cerminan daripada keluarga kita itu sendiri. Yang pertama yaitu keluarga ideal yang tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarganya yang suasananya seperti masjid. Apa itu keluarga yang seperti masjid? Tentu kita sama-sama dapat ketahui bahwasanya di masjid ada imam, di masjid ada seorang ayah, di masjid ada seorang pemimpin yang jamaahnya mengikuti semuanya. Di masjid juga ada seorang bendahara, ibu rumah tangga yang mengatur pengeluarannya untuk selalu kegiatan-kegiatan kebaikan. Dan di masjid juga kita akan temui anak-anak TPA mengaji, dan disitulah anak-anak kita ajarkan di dalam kehidupan keluarga kita bahwasanya di masjid maupun di rumah kita akan terus ada tadarus Al-Quran, zikir maupun sholat malam. Yang kedua yaitu tipe keluarga suasana seperti pasar. Ini mungkin dapat kita ketahui manakala kita punya tetangga yang apabila suasananya panas,
suasananya ribut terus, atau bahkan mohon maaf tidak ada kejujuran di antara suami istri bahkan anak-anaknya. Maka dari itu hindarilah keluarga yang semacam itu. Manakala kita sebagai seorang insan bogasari, tentu kita harus jujur apa yang kita punya. Seandainya contoh kita sebagai anggota koperasi, ada SHU, kita sampaikan kepada istri kita bahwa SHU kita sudah keluar, ya. Jangan bohong bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin nantinya kita tidak dapat bagian, itu memang sudah jadi nasib kita. Yang ketiga yaitu suasana keluarga seperti kuburan. Kita tahu semua kuburan adalah tempat yang paling sunyi, sepi. Bahkan tatkala kita mengucap salam pun sampai di kuburan itu tidak ada yang menjawab. Karena apabila kita masuk ataupun lewat kuburan, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ada yang menjawab, pasti kita akan lari. Pernahkah kita lihat apabila padahal jarak antara kuburan satu dengan kuburan yang lain hanya sejengkal, kurang dari 1 meter, apakah pernah kita melihat bahkan mendengar ada kala pendatang pengubur baru datang, mereka bertanya, kamu sudah berapa tahun tinggal di sini? Kamu sudah lamakah di sini? Apa yang suasana di sini seperti apa? Itu sama sekali tidak akan kita lihat. Nah, keluarga yang semacam ini sunyi daripada tadarus Al-Quran. Orang tuanya, ayahnya bekerja pulang malam, ibunya sibuk arisan, anak-anak bermain keluyuran tanpa tahu kapan akan datang. Nah, ini juga termasuk daripada keluarga yang kita hindari sebagai insan bogasari. Dan yang terakhir yaitu suasana keluarga layaknya seperti ring tinju. Ini sangat membahayakan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tatkala suasana keluarga kita seperti ring tinju, antara suami, istri dan anak tidak mau mengerti, tidak mau mengalah, maka timbulnya akan terjadi baku hantam, pukul memukul, ucapan kotor ataupun yang lainnya. Yang ini tentunya sama sekali tidak patut untuk kita ikuti kelak nanti pada saat kita menjadi keluarga. Dan tentu saja contoh-contoh di atas ini adalah membuktikan bahwasanya kita sebagai insan bogasari harus tetap senantiasa mengikuti apa yang perintah Rasul dan Nabi Muhammad SAW sabdakan. Dan tentunya kita selama hidup, apabila di akhir nanti juga pada saat kita meninggal nanti, kita juga harus mempunyai amalan-amalan yang terus mengalir hingga akhir nanti. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw 'amalun yamtaqa'u bi, aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila kelak anak Adam meninggal, maka terputuslah 3 hal, yaitu kecuali 3 hal, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakan. Inilah tugas kita, mendidik anak-anak kita supaya tatkala kita meninggal nanti, pahala kita sering mengalir dengan adanya ilmu yang bermanfaat maupun anak-anak soleh yang mendoakan kita semua. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, saya ada beberapa pantun yang mudah-mudahan sesuai dengan tema Bogasari pada kesempatan kali ini. Mohon jamaah nanti jawab cakep. Ibu Sari membeli babat, beli laku dari Pak Teguh. Bogasari semakin hebat, semakin tambah, semakin tumbuh dan tangguh. Dari Bukit Duri ke Keramat Jati, pergi ke sawah sama Bang Ara. Untuk para juri yang baik hati, semoga saya jadi juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.